Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum IPA dengan tema simbiosis parasitisme. Yuk kita pelajari apa itu simbiosis parasitisme yang ada di sekitar kita. Pertama-tama, hal yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita. Lalu, siapkan beberapa alat kegiatan pengamatan yaitu seperti handphone, lup atau kaca pembesar, pulpen, dan buku catatan. Apa itu simbiosis? Simbiosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti bersama dan bios yang berarti kehidupan. Jadi, simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup dari spesies yang berbeda yang hidup berdampingan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam ekosistem ada 3 jenis hubungan simbiosis, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Dalam praktikum kali ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme di mana satu pihaknya berperan sebagai parasit mendapatkan keuntungan, sementara pihak lainnya, inangnya, dirugikan. Parasit mendapatkan makanan dan tempat hidup dari inang, sedangkan inang mengalami kerugian seperti sakit atau melemah. Mari kita identifikasikan contoh-contoh simbiosis parasitisme yang ada di lingkungan sekitar kita. Contoh simbiosis parasitisme pada nyamuk dengan manusia. Nyamuk menghisap darah manusia untuk memperoleh protein yang dibutuhkan dalam pembentukan telurnya. Akibatnya, manusia dirugikan karena kehilangan darah dan beresiko terserang penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan chikungunya. Dalam hal ini, nyamuk diuntungkan karena mendapatkan makanan, sedangkan manusia dirugikan. Simbiosis parasitisme pada kutu dengan kucing. Kutu hidup di kulit atau di bulu kucing dan menghisap darahnya sebagai sumber makanan. Dalam hal ini, merugikan kucing karena menyebabkan rasa gatal, luka, dan infeksi kulit. Bahkan, kucing dapat terkena anemia jika kutu terlalu banyak menghisap darah. Sedangkan kutu mendapatkan tempat tinggal, serta sumber nutrisi dari tubuh kucing. Simbiosis parasitisme pada benalu dengan pohon mangga. Benalu merupakan tumbuhan parasit yang menempel pada batang pohon dan menghisap air serta zat hara dari inangnya melalui haustorium. Akibatnya, pohon mangga kehilangan sebagian makanannya, sehingga pertumbuhan terganggu. Bahkan bisa mati jika jumlah benalu terlalu banyak. Dalam hal ini, benalu diuntungkan dan pohon mangga dirugikan. Simbiosis parasitisme pada tali putri dengan bunga sepatu. Tali putri adalah tumbuhan parasit yang tidak memiliki klorofil, sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Tali putri hidup menempel pada batang bunga sepatu dan menghisap nutrisi dari tanaman inangannya. Akibatnya, bunga sepatu menjadi layu dan pertumbuhan terganggu. Tali putri memperoleh keuntungan berupa makanan dari hasil fotosintesis tanaman inangnya. Simbiosis parasitisme pada ulat di dalam buah jambu air. Ulat memakan bagian dalam buah jambu, sehingga merusak jaringan buah dan menyebabkan buah menjadi busuk dan berlubang. Buah dirugikan karena tidak bisa berkembang sempurna dan kualitasnya menurun, sedangkan ulat diuntungkan karena dapat makanan dan tempat berlindung. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan tentang simbiosis parasitisme, dapat disimpulkan bahwa hubungan parasitisme banyak ditemukan di alam, baik antara hewan dengan hewan lain, tumbuhan dengan tumbuhan lain, maupun hewan dengan mikroorganisme serta manusia. Parasitisme dapat menyebabkan kerusakan, penyakit, dan gangguan pertumbuhan pada inang. Namun, parasit juga berperan sebagai ekologis, yaitu mengendalikan populasi inang agar tidak berlebihan di alam. Simbiosis parasitisme, walaupun merugikan, sebagian organisme tetap merupakan bagian dari keseimbangan ekosistem karena menjaga populasi makhluk hidup agar tidak berlebihan dan menjadi salah satu rantai hubungan antara organisme dalam alam.